Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, Muhammad Imron. Kali ini kita akan belajar tentang restart operasi, metode dua fase. Ya. Dan kemarin kita sudah belajar tentang metode Big M, ya, metode simplex, metode Big M, dan sekarang kita akan metode dua fase yang akan kita pelajari sekarang. Ya, sesuai dengan namanya ya, metode dua fase ini ada dua tahapan, gitu ya, bagi dua tahapan yang di mana metode dua fase ini digunakan jika pada fungsi kendala terdapat variabel artifisial, ya, atau variabel buatan. Tapi jika tidak terdapat variabel buatan, maka kita tidak bisa menggunakan metode dua fase ini. Ya, kita tidak menggunakan metode ini. Ya. Nah, tahapan yang ada atau fase-fase yang ada dalam metode dua fase ini, ya, yaitu yang fase yang pertama, kita akan mengoptimalkan ya variabel buatan, yaitu variabel artifisial, yaitu dalam arti kita akan meminimalkan membuat variabel artifisial ini bernilai 0. Ya. Nah, fase ini sementara pada fase 1 ini kita akan membuat fungsi tujuan kita, fungsi tujuan sementara kita adalah variabel artifisial. Ya, fungsi tujuan sementara kita adalah variabel artifisial. Sedangkan fungsi tujuan yang sebenarnya dalam soal yang ada kita sampingkan dulu. Ya. Kemudian pada fase yang kedua, pada tahap optimasi variabel keputusan. Jadi tahap fase yang kedua ini kita kembalikan lagi fungsi tujuannya sesuai dengan fungsi tujuan yang ada pada soal. Ya. Kita kembalikan fungsi tujuan awalnya, yaitu fungsi Z yang bisa kita gunakan. Ya. Kemudian variabel artifisial pada fase kedua ini kita hilangkan pada tabel simplex. Sedangkan fungsi kendala yang kita pakai, ya, itu kita menggunakan hasil fungsi kendala pada fase yang pertama dari tabel simplex. Ya. Langsung aja kita langsung masuk ke contoh soalnya. Saya sediakan dua contoh soal. Yang pertama minimalisasi, ya, minimalkan. Yang kedua nanti ada contoh yang memaksimalkan, mencari fungsi optimum maksimal dari fungsi tujuan. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana meminimumkan fungsi tujuan, ya, dengan metode dua fase. Ini contoh yang pertama, ada fungsi tujuan meminimumkan dari fungsi Z, yaitu 20x1 ditambah 5x2 dengan kendala utamanya ada 3 ya, 1, 2, 3 ini ya. Kendala yang pertama berupa persamaan, sama dengan ya sini ya, tandanya persamaan. Kemudian kendala yang kedua berupa pertidaksamaan dengan bentuk lebih dari sama dengan. Dan kendala yang ketiga berupa pertidaksamaan dengan bentuknya kurang dari sama dengan. Ya. Ini kendala secara umum non negatif ya, X1 dan X2 karena ada dua variabel lebih dari 0. Ya. Nah, langkah pertama kita ubah jadi bentuk bakunya ya. 3x1 tambah x2 sama dengan 15, tetapi karena seperti langkah yang kemarin ya, pada metode Big M, jika ada tanda sama dengan maka kita perlu tambahkan variabel artifisial, ya, variabel buat. Kemudian kendala yang kedua, 4x1 ditambah 3x2 ya, sama dengan 30, tapi karena awalnya kita di sini tandanya lebih dari sama dengan, maka perlu kita kurangi dengan variabel surplus ya, kita kurangi dengan S tapi ditambah dengan variabel buatan yang kedua ya. Jadi dikurangi S1 ditambah A2. Kemudian kendala yang ketiga di sini bentuknya adalah kurang dari ya, sehingga bentuk bakunya menjadi X1 ditambah 2X2 sama dengan 20, tapi karena di sini bentuknya kurang dari maka perlu ditambahkan dengan variabel surplus. Variabel slack ya maksudnya. Variabel slack ya. Tambah dengan S, sama-sama S-nya ya, tapi berbeda ya. Nah, ini adalah kendala yang kita pakai ya pada fase yang pertama. Ya.
Pada fase yang pertama ini kita akan meminimumkan variabel artifisial, ya, variabel artifisial. Nah, karena di sini ada dua buah variabel artifisial, ya, dua buah variabel artifisial A1 dan A2, maka kita buat fungsinya yang akan kita optimumkan yaitu W sama dengan A1 plus A2, ya, karena ada dua variabel artifisial. Nanti kalau di sini ada 3 kendala dengan masing-masing punya variabel artifisial semua, jadi ada 3 variabel artifisial, maka di sini menjadi W sama dengan A1 plus A2 plus A3, ya. Nah, kalau ada 4 ya jadi 4, ya. Kalaupun ada hanya satu variabel artifisial, maka di sini hanya W sama dengan A1 gitu aja, ya. Sesuai dengan banyaknya variabel artifisial pada fungsi kendali. Nah, dari sini maka bentuk baku dari W ini, ya, akan sama dengan W min, ya, A1 dikurangi A2 sama dengan 0. Ya. Kita buat fungsi yang secara implisit, ya, atau mungkin ada yang menyebutkan dari bentuk kanonik. Ya. Nah, kita buat tabel simpleknya. Di sini ada X1, ada X2, ya, tentu saja ada W-nya. Ada S1, ada S2, ada A1 dan ada A2. Kemudian ada nilai kanan. Ya. Baris yang kita butuhkan, ya, selain W sendiri yaitu ada A1, A2 dan S2. Ini sebagai variabel basisnya. A1, A2 dan S2. Kenapa S1 enggak? Ya, karena di sini S1 tidak bisa kita pakai sebagai variabel basis karena bernilai negatif, ya. Nah, kita isikan di sini, ya, W-nya 1, kemudian di sini yang ada nilainya ada A1 dan A2, di sini min 1, di sini min 1, ya. A1-nya min 1, A2-nya min 1, yang lain bernilai 0, ya. Ini nah begitu, ya. Yang lain 0, A1 dan A2 bernilai min 1. Kemudian A1 kita lihat pada fungsi kendala di sini, ya. W-nya 0, ya. W-nya 0, X1-nya 3, X2-nya 1, ya. A1-nya 1. Yang lain 0, nilai kanannya 15. Berarti di sini X1-nya 3, X2-nya 1, ya. Ini 0, 0, A1-nya 1, ya. A2-nya 0 dan nilai kanannya 15. Ya. Pada kendala kedua yaitu variabel basisnya A2, maka di sini Z-nya W-nya 0, ya. X-nya 1 4, X2-nya 3, S1-nya min 1. Nah, S2-nya enggak ada 0, ya. A1-nya 0, A2-nya 1 dan nilai kanannya 30, sedangkan S2 ya, W-nya 0, S1-nya 1, W-nya 2, ya, S1-nya 0, S2-nya 1, A1 dan A2-nya 0, nilai kanannya adalah 2. Ya, ini tabel simplek awal kita. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini, ya, A1 dan A2 dia sebagai variabel basis, ya, maka pada kolom A1 dan A2 ini seharusnya, ya, berbentuk variabel basis. Artinya ini harus 0, ya, dan ini juga harus 0 karena sudah ada 1 di sini, yang lain harus 0, ya. 0 1 0 0, ya. Dan ini juga harusnya 0 0 1 0. Ya, jadi selain elemen basis di sini, yang lain harus 0. Ya. Nah, ya. Jadi min 1 dan min 1 di sini harus bernilai 0. Ya. Bagaimana caranya biar ini menjadi 0? Maka kita harus operasikan dengan operasi baris elementer sehingga ini menjadi 0. Gimana caranya? Di sini ada 1, di sini ada 1, maka bisa dijumlahkan aja, ya. Berarti min 1 ditambah 1 ditambah 0, ya. Dengan nanti hasilnya juga 0, ya. Min 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 0. Sehingga ini operasinya adalah baris W ini kita jumlahkan dengan baris A1, ya, ditambah lagi dengan baris A2. Berarti W aksen, ya, aksen baris aksen di sini sama dengan baris W ditambah baris baris pertama, ya, baris 1 2 dan 3. Ditambah baris 1 ditambah baris 2, ya.
Sehingga ini ya, biasa sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0. 0 ya, ditambah 3 ditambah 0. Jadi 7. 0 ditambah 1 ditambah 3 jadi 4. 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah min 1 jadi min 1. 0 ditambah 0 ditambah 0, 0 tetap ya. Min 1 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 0. Min 1 ditambah 0 ditambah 1 ya, hasilnya 0 juga. Dan yang NK berarti 0 ditambah 15 ditambah 30. Ya, jadi 40. Nah, sekarang kita pakai yang baris W aksen ini ya. Baris W-nya kita hapuskan ya. Di baris W aksen 174 min 1 0 0 0 4 5. Nah, baris yang lain sesuai apa ada. Oke, mulai dari sini kita bisa mulai iterasi yang pertama dari fase 1 ya. Langkah kita adalah meminimalkan variabel artifisial ya, meminimalkan berarti ya seperti langkah yang kemarin. Maaf, saya hapus dulu di sini. Ya. Karena langkahnya meminimalkan, maka untuk kolom kunci kita pilih pada baris tujuan ya, yaitu baris ini ya, dari X1 sampai A2. Pada baris ini kita pilih yang positif terbesar ya, karena kita minimalkan ya, tapi positif yang terbesar. Jadi X1 ini sebagai kolom kunci. Kemudian baris kunci kita pilih dengan cara menentukan rasio dari masing-masing baris ya. Tapi di sini rasio pada baris A1 ya 15/3 sama dengan 5, 30 dibagi 4 30/4 atau 15/2. Kemudian 20 dibagi 1 hasilnya 2. Nah, dari baris ini ya, dari rasio ini kita pilih baris kunci dengan rasio terkecil ya. Ada 5 di sini 7,5 dan 20, maka yang terkecil adalah 5, yang positif terkecil ya. Maka baris inilah sebagai baris kunci ya. Sehingga A1 ini kita ganti variabelnya dengan X1. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ya, kita akan merubah baris kunci ini sehingga nilai kunci, nilai pivotnya di sini menjadi 1. Ya. Jadi dibagi dengan nilai kunci. Ya, dibagi dengan 3. Ya. Jadi ini menjadi 0 ya, dibagi 3 0, dibagi 3 1. Ya. Bagi 3 sepertiga, ini tetap 0 ya, dibagi 3 tidak berubah. Ini dibagi 3 menjadi sepertiga, ini tetap 0, dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, berikutnya ya, pada iterasi ini kita akan merubah baris yang lain sehingga kolom ya, kolom kunci di sini selain nilai kunci menjadi 0 ya. 7 ini menjadi 0, 4 jadi 0 dan 1 menjadi 0 ya. Langkahnya apa? Ya, 7 ini dikurangi 7 dikalikan 1 ya. 7 dikurangi 7 kali 1. Nah, berarti apa? W aksen ini berubah menjadi baris ini dikurangi ya, 7 kali baris pertama. Ya, ini baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Maka 7 ini dikurangi 7 kali baris 1. Ya, kurangi 7 kali baris 1. Yang lain mengikuti barisnya. 1 dikurangi 7 kali 0, berarti 1. Ya. 7 dikurangi 7 kali 1, 7 dikurangi 7 hasilnya 0. Ya. 4 dikurangi 7 kali 1/3. Ya, 4 dikurangi 7 kali 1/3, berarti 4 dikurangi 7/3. 4 dikurangi 7/3. 4 dikurangi 7/3. 4 itu sama dengan 12/3. Jadi 12/3 dikurangi 7/3. 12 kurangi 7 itu 5, masih ada per 3. Jadi hasilnya di sini ya 5/3. Nah, 5/3. Nah, kemudian yang ini kemudian yang 1 dikurangi 7 kali 0, berarti masih tetap yang 1. 0
dikurangi 7 kali 0 per 0, 0 dikurangi 7 kali sepertiga, tadi min 7 per 3. 0 dikurangi 0 per 0, 45 dikurangi 7 kali 5. Ya, 7 kali 5 35, sehingga 45 dikurangi 5 hasilnya 10. Ya. Kemudian baris kedua atau baris kedua di sini ya. Biar ini menjadi 0, ya, 4 menjadi 0 berarti harus dikurangi 4 kali 1. Ya, dikurangi 4 kali 1 berarti baris kedua ini dikurangi dengan 4 kali baris pertama. Ya, dikurangi 4 kali baris pertama. Ya. Sehingga 0 dikurangi 4 kali 0 hasilnya 0. Ya. 4 dikurangi 4 kali 1, 4 dikurangi 4 hasilnya 0. 3 dikurangi 4 kali sepertiga. 3 dikurangi 4 kali sepertiga berarti 3 dikurangi 4 per 3. Sama dengan 3 kali 3, 9 per 3 dikurangi 4 per 3. Ya. Sama dengan 5 per 3. Di sini ya, hasilnya 5 per 3. Min 1 dikurangi 4 kali 0. Ya, tetap min 1. 0 dikurangi 4 kali 0, 0. 0 dikurangi 4 kali sepertiga. Berarti 0 dikurangi 4 per 3. Artinya min 4 per 3. 1 dikurangi 4 kali 0, 1. 30 dikurangi 4 kali 5. Jadi 30 dikurangi 20 hasilnya 10. Baris S2, biar ini jadi 0, tinggal dikurangi dengan baris pertama. Ya. Dikurangi baris pertama. 0 dikurangi 0. Hasilnya 0, 1 dikurangi 1 hasilnya 1. Ya, 3 dikurangi sepertiga hasilnya 2 dikurangi sepertiga maksudnya 6 ya, 2 itu 6 per 3 dikurangi sepertiga jadi 5 per 3. Ya. 0 dikurangi 0 tetap 0, 1 dikurangi 0 tetap 1 ya. 0 dikurangi sepertiga jadi min sepertiga, 0 dikurangi 0 tetap 0, 20 dikurangi 5 hasilnya 15. Nah, ini hasil dari iterasi yang pertama. Ya. Hasil dari iterasi. Apakah sudah selesai? Apakah sudah optimum? Ya, W aksen ini. Ya. Ternyata belum, karena untuk meminimalkan itu kita lihat pada baris W aksen ini, apakah ada yang apakah semuanya negatif? Nah, atau masih adakah yang positif? Kalau masih ada berarti kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Ternyata di sini dari X1 sampai A2 masih ada yang bernilai positif, yaitu 5 per 3. Ya. Maka di sini satu-satunya yang positif hanya ini. Ya. Maka X2 ini sebagai kolom kunci pada iterasi yang kedua ini. Ya. Kita lihat baris kuncinya mana? Kita pakai rasio. Ya. Tinggal 5 dibagi sepertiga. Artinya 5 dibagi sepertiga itu 5 kali 3. Jadi 15. 10 dibagi 5 per 3 berarti sama dengan 10 kali 3 per 5 ya. Artinya 6 ya. 30 dibagi 5 6 ya, 15 dibagi 5 per 3 atau 15 dikali 3 per 5 hasilnya adalah 9 ya. Kita lihat rasio yang terkecil ada di sini ya, 6. Maka baris inilah sebagai baris kuncinya. Sehingga A2 ini kita ganti variabelnya dengan X2. Ya. Nah, kita jalankan sekarang ya pada iterasi yang kedua ini, kita harus merubah baris kunci ini sehingga nilai kunci atau nilai pivot di sini menjadi 1. Berarti harus dibagi dengan 5 per 3. Ya. Atau dikalikan 3 per 5. Ya, boleh ya, dikali 3 per 5 atau dibagi 5 per 3 sama aja ya. Nanti di sini akan menjadi 1.
Kalau di sini 0, ya, dikalikan berapapun masih 0. Ya. Ini 0, ini 0. 5/3 dikali 3/5 jadi 1. Ya. Min 1 dikalikan 3/5 jadi min 3/5. Ini tetap 0. Min 4/3 dikalikan 3/5 jadi min 4/5. Ya. 1 dibagi 5/3 berarti 3/5. 10 dibagi 5/3 menjadi 6. Ya. Nah, berikutnya kita ubah baris yang lain. Ya, kita ubah baris yang lain. Ya. Nanti pada kolom kunci di sini, ya, selain nilai pivotnya atau nilai kunci harus menjadi 0. Ya, ini 0, ini 0, dan ini 0. Ya. Maka operasinya apa? Ya, ini harus dikurangi 5/3 kali baris kunci. Ya, dikurangi 5/3 kali baris kunci. Ya, X2 ini maksudnya baris X2 ya. Ada baris kedua, baris 1, baris 2, maksudnya gitu. Ya. Berarti 0 ini menjadi berapa? Ya. 1 ini menjadi berapa? Ya, 1 dikurangi 0 tetap 1. 0 dikurangi 0 tetap 0. 5/3 dikurangi 5/3 jadi 0. Min 1 dikurangi 5/3 kali 3/5. Ya, 5/3 kali 3/5 itu 1. Dikurangi min berarti ditambah. Ya. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Ya. Kemudian di sini 0 dikurangi 0 tetap 0. Min 7/3 dikurangi min berarti ditambah ya. Min 7/3 ditambah 5/3 kali 4/5. 5/3 dikalikan 4/5. Ya, jadi 4/3. Min 7/3 ditambah 4/3. Artinya min 3/3. Min 3/3 berarti 1. 0 dikurangi 5/3 kali 3/5. 5/3 kali 3/5 itu 1. Berarti 0 dikurangi 1. Artinya min 1. Ya. 10 dikurangi 5/3 kali 6. Ya, 5/3 kali 6 itu 3-nya dicoret dengan 6 dari 2 kali 5 jadi 10. Ya, min 10 dikurangi 10 jadi 0. Ya. Nah, baris yang lain ya, yang ini biar jadi 0 berarti harus dikurangi 1/3 kali baris X2. Ya, dikurangi 1/3 kali baris X2. Nah, 0 dikurangi 0 tetap 0, 1 dikurangi 0 tetap 1. Ya. 1/3 dikurangi 1/3 kali 1 hasilnya tetap 0. Ya. 0 dikurangi min berarti ditambah. Ya. 1/3 kali 3/5 itu berarti 1/5. Tambah 1/5, 0 tambah 1/5 jadi 1/5. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 1/3 dikurangi min berarti ditambah. 1/3 kali 4/5 itu berarti 4/15. Ya, 4/15. 1/3 ditambah 4/15. Ya, berarti ini 5/15. Ya, 5/15 ditambah 4/15. Ya, menjadi 6/15 atau 3/5. Ya. Kemudian ini 0 dikurangi 1/3 kali 3/5. Ya. Yang min 1/5. 5 dikurangi 1/3 kali 6. 5 dikurangi 1/3 kali 6. 1/3 kali 6 itu 2. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ya. Baris S2 kita ubah ini menjadi 0, maka harus dikurangi dengan 5/3 kali baris kunci. Ya, dikurangi 5/3 kali baris kunci. 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 juga masih sama, 5/3 dikurangi 5/3 hasilnya 0, 0 dikurangi 5/3 kali 3/5 berarti ditambah ya, dikurangi min berarti ditambah, 5/3 dikali 3/5 itu 1, ditambah 1 berarti 1, 1 dikurangi 0 hasilnya 1,
min sepertiga dikurangi min, berarti ditambah ya. 5/3 dikali 4/5 itu berarti 4/3. Min 3/5 ditambah 4/3 ya. Min sepertiga ditambah 4/3 itu berarti 3/3 ya, hasilnya 1. 0 dikurangi 5/3 kali 3/5 berarti dikurangi 1 min 1. 15 dikurangi 5/3 kali 6 5 kali 2 berarti ya 6 kan 3 dicoret tinggal 2 ya 2 kali 5 10 ya 15 dikurangi 10 tinggal 5 ya. Iterasi 1 ya berakhir sampai di sini. Apakah berlanjut ke iterasi 2 atau enggak? Kita lihat pada baris W ini ya. Pada baris W ini untuk menentukan minimal ya nilai minimal dari W, maka kita lihat di sini apakah ada yang positif ya. Tidak ada ya. Semua baris W tidak ada yang positif. Maka proses optimalisasi variabel artifisial selesai sampai di sini dan kita lihat bahwa nilai NK pada W fungsi artifisialnya menjadi 0. Ya. Berarti benar-benar sudah selesai. Jadi artifisial sudah kita buat menjadi 0 istilahnya gitu ya. Nilai A1 plus A2 tadi sudah menjadi 0. Nah, ini sudah berakhir sampai di sini dan kita lihat pada baris W aksen ini sudah tidak ada yang positif. Nah, karena sudah optimal nilai NK tadi, maka kita bisa masuk ke fase yang kedua. Kita sudah mengnolkan artifisial, sehingga kita masuk fase yang kedua. Kita ingin mengoptimumkan, meminimumkan fungsi tujuan semula yaitu Z. Ya, di mana Z-nya tadi sama dengan 20x1 ditambah 5x2. Nah, di sini masih ada S1 dan S2, kita pertahankan di sini ya. Sedangkan sehingga di sini harus tambah S1 dan S2 ya. Sedangkan variabel A1, variabel artifisialnya ini akan kita hilangkan. Ya, pada fase kedua ini A1 dan A2 kita hilangkan. Kita persingkat seperti ini, jadi tinggal kolom W aksen X1, X2, S1 dan S2. Ya. Nah, pada baris W aksen ini sudah 0 semua ya. Kita ganti, kita kembalikan pada fase kedua ini kita ingin mengoptimumkan fungsi Z sehingga ini kita ganti dengan Z. Ya. Nah, Z ini kita cari bentuk kanoniknya yaitu kita pindahkan semua ke kiri ya. Bentuk implisitnya, jadi Z min 20x1 min 5x2 min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. Ya. Sehingga Z di sini kita ganti dari bentuk kanonik ini. Ya. Z-nya 1, X1-nya min 20, ini min 5. Ya. Ini 0, 0, 0. Nah, dari sini ya kita lihat di sini bahwa X1 dan X2 ini, X1, X2, S2 ini sebagai variabel basis. Maka pada kolom X1, X2 dan S2 ini harus berbentuk variabel basis ya. Harus, maka di sini harus bernilai 0 ya. Ini juga harus bernilai 0. Ya, karena biar X1 ini basis ya 0100 ya, di sini 0010 ya. Di sini sudah 0001. Maka ini harus terbentuk variabel basis sehingga min 20 dan min 5 ini harus bernilai 0. Ya. Nah, langkah apa supaya kita bisa mendapatkan ini 0 dan X2-nya juga 0 di sini. Ya. Maka kita lihat di sini ini ada 1, ada 0, ini ada 0, 1. Ya. Kalau min 20 ditambah 20 kali 1 ditambah 0, kan hasilnya 0. Ya. Min 5 ditambah 0 ditambah 5 kali 1 kan hasilnya 0. Berarti dalam artian baris Z ini ya akan kita tambahkan dengan 20 baris ini ditambah 5 kali baris ini. Berarti tambah di sini ya. Z aksen ini diperoleh dari Z baris ini ya. Ditambah 20B1
ditambah 5 kali B2. Ya. Jadi hasilnya akan diperoleh nanti di sini 0. Nah, ini juga 0. Nah, berarti 1 ini kita tambahkan 20 kali 0 ditambah 20 kali 0. Berarti tetap 1. Nah, min 20 ditambah 20 kali 1. Min 20 ditambah 20 itu kan hasilnya 0. Ya. Ditambah 5 kali 0 tetap aja. Ya, hasilnya tetap 0. Yang ini min 5 ditambah 20 kali 0. Ya, tetap 0. Ditambah 5 kali 1. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Ini juga mengikuti. Ya. 0 ditambah 20 kali 1/5. Ya, 20 kali 1/5 itu berarti 4. Ya. Kemudian ditambah min 3/5 kali 5. Ya, min 3/5 kali 5 berarti min 3. Ya. Berarti ini tadi 4 dikurangi 3. Jadi hasilnya 1. Ya. 0 ditambah 20 kali 0 ditambah 5 kali 0. Berarti tetap 0. Nah yang ini, ya, 0 ditambah 20 kali 3. 20 kali 3 itu 60. Ditambah 5 kali 6, 30. Jadi 60 ditambah 30 hasilnya 90. Ya. Nah ini sudah dari variabel basis, ini variabel basis ya, 0100, 0010. Ya. Ini sudah variabel basis 0001. Ya, ini sudah 1000. Ya. Kita bentuk matriks identitas ya, dari variabel basisnya. Nah dari sini baru kita mulai proses iterasi yang pertama pada fase yang kedua. Ya, pada fase yang kedua, mulai iterasi yang pertama, kita minimumkan. Ya, karena prosesnya adalah minimisasi, minimumkan, maka kita lihat pada baris tujuan. Ya, kita pilih kolom kunci yang positif terbesar. Satu-satunya yang positif hanya S1. Maka di sini S1 sebagai kolom kunci. Ya. Untuk baris kunci kita lihat rasionya. Ya, rasionya kita lihat di sini. Pada baris 1 rasionya kita dari 3 dibagi 1/5. Ya. 3 dibagi 1/5. Berarti artinya 3 dikali 5/1. Berarti 15. 6 dibagi negatif. Nah, nggak usah diperhatikan. Berapapun nilainya pasti tidak akan kita pakai karena nanti yang kita pakai adalah rasio yang positif. Ya. 5 dibagi 1 adalah 5. Nah, kalau kita pilih rasio yang positif terkecil, berarti adalah 5. Nah, baris inilah sebagai baris kuncinya. Nah, berarti S2, ya, variabel S2 ini kita ganti menjadi S1. Ya. Nah, karena berhubung ini sudah nilai kunci sudah 1, nilai pivotnya sudah punya 1, maka baris kunci ini tetap apa adanya. Gitu ya. Dibagi 1 akan sama saja. Ya. Nah, baris yang lain ya, kita ubah pada kolom kunci ini menjadi 0. Ini 0, ini 0, ini 0. Ya. Apa operasi baris elementernya? Ya, biar 1, ini 1 menjadi 0, berarti tinggal dikurangi baris kunci yang baru. Ya, 1 dikurangi baris kunci yang baru. Berarti baris Z aksen ini dikurangi baris ketiga. Ya, dikurangi baris ketiga. Berarti 1 dikurangi 0. 1, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 1, hasilnya 0. 1 kurangi 1, hasilnya 0. 0 kurangi 1, hasilnya min 1, 90 dikurangi 5, hasilnya 85. Nah, baris 1 dari ini dari 0, ya, operasinya adalah dikurangi 1/5-nya dari baris kunci. Berarti dikurangi 1/5 kali baris ketiga. Berarti ini 0 menjadi 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 0 juga 0, 1/5 dikurangi 1/5 kali 1 berarti 0, 0 dikurangi 1/5 kali 1 berarti min 1/5, 3 dikurangi 1/5 kali 5, 1/5 kali 5 itu 1, berarti dikurangi 1. Ya. 3 dikurangi 1 hasilnya nya 2. Baris X2 sini ya. Nah, biar ini menjadi 0 harus ditambah 3/5 kali baris kunci. Ya. Ditambah 3/5 kali baris kunci. Berarti di sini 0 ditambah 3/5 kali 0 tetap 0.
ini tetap 0, 1 dikurangi 0 tetap 0, 1 ya. Min 3/5 ditambah 3/5, jadinya 0. 0 ditambah 3/5 kali 1, berarti 3/5. 6 ditambah 3/5 kali 5, ya. 3/5 kali 5 itu berarti 5-nya coret tinggal 3. Ya. 6 ditambah 3, hasilnya 9. Nah, pada iterasi 1 ini apakah sudah selesai? Kita lihat di sini pada baris tujuannya ya sudah tidak ada yang positif. Ya, sudah tidak ada yang positif. Berarti iterasi kita selesai. Ya. Pada fase kedua ini hanya satu iterasi, ya kita peroleh bahwa nilai z-nya ya karena kita cari minimum berarti nilai z minimum, ya, nilai z minimumnya adalah 85 dengan nilai x1-nya sama dengan 2 dan nilai x2-nya sama dengan 9. Ya. Demikian karena proses metode 2 fase pada kasus minimisasi, ya, meminimumkan fungsi tujuan. Ya. Kita lihat pada contoh yang kedua yaitu fungsi tujuan memaksimumkan. Ya. Kita lihat contohnya maksimum fungsi z 2x1 ditambah 3x2 dengan kendalanya ada dua kendala utama di sini. Ya. Yang pertama kendala dengan tanda persamaan kurang dari sama dengan, yang kedua persamaan lebih dari sama dengan. Berarti kita ubah dalam bentuk verbnya. Jadi 2x1 tambah x2 sama dengan 16 karena tandanya kurang dari, maka hanya kita tambahkan variabel slack saja. Yang kedua, x1 tambah 3x2 sama dengan 20 karena tandanya lebih dari, maka kita kurangi dengan variabel surplus, kita tambahkan dengan variabel artifisial. Ya. Ini sebagai fungsi kendala yang akan kita pakai. Ya. Fase yang pertama, kita meminimumkan WA. Ya. Kita meminimumkan W sama dengan A1, karena di sini hanya ada satu variabel artifisial. Berarti karena kita memaksimumkan, maka kita ubah menjadi maksimumkan. Ya. Meminimumkan W sama dengan A1 itu berarti memaksimumkan W sama dengan min A1. Ya, kita ubah menjadi maksimum. Ya, karena tujuan kita adalah maksimumkan. Ya, dan artifisial itu kita minimumkan, berarti kita maksimumkan lawannya. Ya. Nah, berarti di sini W sama dengan min A1 itu kita bentuk bakunya adalah W plus A1 sama dengan 0. Ya. W plus A1 sama dengan 0. Berarti tabel simpleknya ya, W plus A1 ya. Berarti nanti di sini ada dua baris tambahan, yaitu karena ada dua kendala dengan variabel basisnya adalah S1 dan A1. Berarti di sini S1 dan A1 atau dibalik boleh aja ya. Ini A1 ini S1 atau S1 duluan A1 boleh aja ya. Boleh terbalik. Nah, sehingga di sini kita bisa isikan ya. Pada W di sini yang W-nya 1, A1-nya 1, berarti yang lain 0 ya. Ini 1, 0 0 0 0, A1-nya 1 ya. NK-nya 0, nilai kanannya 0. Ya, pada kendalanya di sini S1, maka W-nya 0 ya. X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1 ya. S2 dan A1-nya enggak ada, 0. Nilai kanannya 16. Pada kendala A2, A1 ya, W-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 3, S1-nya enggak ada, 0, S2-nya min 1, A1-nya 1, dan NK-nya 20. Ya. Ini sementara ini. Tapi kita lihat ya seperti tadi, ya, S1 itu sebagai variabel basis, A1 juga sebagai variabel basis. Kita lihat pada kolom S1 dan A1 ya. Kolom S1 di sini sudah 010 ya. Sedangkan kolom A1 di sini 101. Nah, berarti ini ya, 1 ini harus menjadi 0 biar ini menjadi variabel basis 001 ya. Kalau udah 1 maka yang lain harus 0 ya. Nah, ini harus 0, kita kurangi dengan di sini baris A1. Nah, berarti
baris W di sini kita kurangi dengan baris kedua. Ya. Sehingga ini 1 dikurangi 0, 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 3 min 3, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi min 1, berarti 1, 1 dikurangi 1 hasilnya 0, dan 0 kurangi 20 hasilnya min 20. Nah, ini yang akan kita cari ya, optimum dari W aksen ini. Ya. Nah, karena fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan, maka yang kita cari sebagai kolom kunci yaitu nilai pada baris tujuan yang mempunyai negatif terbesar. Ya, dari X1 sampai S1 yang negatifnya terbesar adalah min 3. Maka ini sebagai kolom kunci. Nah, kita lihat di sini kolom kuncinya, maka kita cari baris kuncinya di mana, kita pakai rasio. 16 bagi 1 adalah 16, 20 bagi 3 ya, 20 per 3. Berarti yang kita pakai sebagai baris kunci adalah yang kecil, ya, 20 per 3. Berarti A1 kita ganti menjadi X2. Baris kunci ini akan kita ubah menjadi pada kolom pada nilai kunci atau nilai pivotnya sini kita ubah menjadi 1, berarti kita bagi 3 ya. 0 bagi 3, 1 bagi 3 gitu ya. 3 bagi 3 1, 0 bagi 3 0, min 1 bagi 3 min sepertiga, ini sepertiga dan ini 20 per 3. Nah, baris yang lain ya kita ubah sehingga kolom kunci ini menjadi 0 semua. Ya. Berarti apa ini? Biar menjadi 0 harus ditambah 3 kali baris kunci. Ya. Berarti ditambah 3 kali baris kedua. 1 ditambah 0, min 1 ditambah 3 kali sepertiga, berarti tambah 1 ya. Min 1 tambah 1 hasilnya 0. Min 3 ditambah 3 kali 1 hasilnya 0. 0 ditambah 0, 1 ditambah 3 kali min sepertiga, berarti 1 dikurangi 1. 0 juga. 0 ditambah 3 kali sepertiga. Ya. 0 ditambah 3 kali sepertiga berarti 0 ditambah 1. Berarti 1. Ya. Min 20 ditambah 3 kali 20 sepertiga. Ya. 23 kali 3 itu yang kita baca tinggal 2. Min 20 ditambah 20 hasilnya 0. Ya. Baris yang 1 kita ubah sehingga ini menjadi 0. Nah, tinggal dikurangi dengan baris kunci aja. Ya. Berarti ini dikurangi dengan baris 0 dikurangi 0, 2 dikurangi sepertiga, ya. Berarti 6 per 3 dikurangi sepertiga, 5 per 3. 1 dikurangi 1 menjadi 0, 1 kurangi 0 tetap 1, 0 dikurangi min sepertiga berarti ditambah ya, tambah sepertiga, 0 dikurangi sepertiga menjadi min sepertiga, 16 dikurangi 20 per 3, 16 dikurangi 20 per 3, 16 kali 3 itu 48, 48 dikurangi 20 berarti 28 masih per 3, 28 per 3. Nah, kita lihat di sini ya, pada baris tujuan kita sudah tidak ada yang negatif. Ya, memaksimalkan cari yang negatif ada enggak? Enggak ada yang negatif. Berarti sudah optimum, baris W aksen ini sudah tidak ada yang negatif. Berarti proses optimalisasi variabel artifisial sudah selesai. Ya. Nah, kita bisa masuk ke fase yang kedua. Fase yang kedua, ya, fungsi tujuannya sesuai fungsi semula, yaitu Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2. Ya. Sama dengan apa ini ya? Ya, kolom A1 kita hapus. Ya, kolom A1 kita hapus, masih ada S1, S2, berarti masih ditambah 0S1 ditambah 0S2. Ya. Nah, kita bentuk implisit, jadi dipindah ya, min 2X1, min 3X2, ini menjadi min 0S1, min 0S2 sama dengan 0. Ya. Kolom A1,
kolom A artifisial kita hapus. Ya. Kita cari sekarang. Nah, Z-nya kita ganti di sini. Ya, mula-mula di sini kan W ya, reaction ya. Kita hapus, kita ganti fungsi tujuan kita semula, yaitu Z. Z1, X1-nya min 2, X2-nya min 3, yang lain 0. Ya. Nah, ini akan kita cari optimumnya. Nah, kita lihat lagi ya, prosesnya adalah karena S1 dan X2 ini sebagai variabel basis, maka kita lihat pada kolomnya S1 sudah 010 ya. Sedangkan X2 di sini masih min 301, maka ini harus dienolkan. Ya, ini harus dienolkan. Ya, apa kan ini? Ya ditambah 3 kali X2 ya, ditambah 3 kali baris X2. Ya, ditambah 3 kali B2. Jadi apa? 1 ditambah 3 kali 0 ya tetap 1. Min 2 ditambah 3 kali sepertiga. Ya, 3 kali sepertiga itu yang 1, berarti min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Min 3 ditambah 3 kali 1, berarti min 3 ditambah 0 ditambah 0, 0 ya. 0 ditambah 3 kali min sepertiga, berarti min 1. 0 ditambah min 1 hasilnya min 1. 0 ditambah 3 kali 20 per 3. Ya, 3-nya dicoret tinggal 20, berarti plus 20. Nah, ini akan kita lihat ya, S1 S2-nya sudah terbentuk variabel basis. Nah, baru bisa kita selesaikan masuk ke iterasi yang pertama. Ya. Pada kasus memaksimalkan, ingat ya, yang kita cari kita tentukan sebagai kolom kunci adalah pada baris Z manakah yang punya nilai negatif terbesar. Nah, di sini menarik ya. Ternyata ada 2 nilai negatif yang nilai sama ya, min 1 dan min 1. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Ya, kalau terjadi seperti ini, maka kita pilih salah satu aja. Boleh kolom X1 ini sebagai kolom kunci atau S2 ini sebagai kolom kunci. Bebas-bebas saja. Ya. Nanti akan ketemu nilai yang sama. Ya. Misalnya saja, kita boleh memakai X1 yang sebagai kolom kunci. Atau ya sekarang kita coba yang S2 aja yang sebagai kolom kunci. Ya. Jadi ini kolom kunci. Untuk baris kunci kita pakai rasio. Rasionya berapa? Ya, berarti 28/3 dibagi sepertiga. Ya, artinya 28/3 kali 3/1. Berarti hasilnya 28. 20/3 dibagi min. Wah, berapapun nilainya pasti nilainya adalah negatif. Nggak usah diperhitungkan. Ya, kita cari yang positif aja berarti. Ya. Ini sebagai baris kunci sehingga S1 diubah menjadi S. Nah, kita proses pada baris kunci ini, kita ubah nilai kunci menjadi 1. Berarti harus dibagi dengan sepertiga atau boleh dikali 3. Baris kunci ini dikalikan 3. Jadi 5/3 ini dikali 3, hasilnya 5 ini 0 per 0, ya. 5/3 dikali 3 jadi 5, ini kali berapa masih 0, ini dibagi sepertiga atau dikali 3 hasilnya 3, ini hasilnya 1, dan yang ini ya, 28/3 kali 3 hasilnya 20. Nah, berikutnya baris yang lain kita ubah sehingga kolom kunci selain nilai kunci menjadi 0. Ya. Menjadi 0 ini. Apa operasinya? Ini min 1 1 dicurahkan aja. Berarti baris ini ditambah dengan baris kunci. Ya. 1 tambah 0, min 1 tambah 5 jadi 4, 0 tambah 0 jadi 0, 0 tambah 3 menjadi 3. Ya. Min 1 tambah 1 0, 20 ditambah 28 hasilnya 48. Baris yang terakhir ya, baris X di sini, ini biar jadi 0 harus ditambah sepertiga kali 1. Berarti ditambah sepertiga kali 1. 0 ditambah 0 sepertiga ditambah sepertiga kali 5.
per 3 ditambah 5 per 3 berarti 6 per 3 sama dengan 2. 1 ditambah 0 ya 1. 0 ditambah sepertiga kali 3 berarti 1. Ini pasti 0 ya. 20 per 3 ditambah sepertiga kali 28. 20 per 3 ditambah 28 per 3. Ya. Jadi sama dengan 48 per 3. 48 per 3 itu sama dengan 16. Ya. Sama dengan 16. Oke. Ya. Nah, apakah sudah selesai? Ya. Untuk iterasi yang pertama ini ya kita lihat fungsi yang memaksimumkan, adakah pada baris tujuan ini yang bernilai negatif? Ya, ternyata tidak ada. Ya, berarti sudah optimum ya, sudah selesai proses optimalisasi fungsi tujuan kita ya. Apa hasilnya? Ya, dari hasil analisis kita bahwa nilai Z maksimumnya adalah 48. Dengan X1-nya berapa? Lihat X1-nya enggak ada, berarti X1-nya bernilai 0, sedangkan X2-nya bernilai 16. Ya. Nah, Anda bisa coba nanti ya. Anda tentukan kolom kunci di sini adalah X1 ya. Anda coba prosesnya ya, berapa iterasi di situ ya, hasilnya sama atau tidak ya. Anda nanti bisa lihat ya, buktikan sendiri ya. Ini sudah saya kasih dua contoh ya, yang satu meminimalkan, yang kedua memaksimalkan, dua-duanya pakai metode 2 fase ya. Saya kira cukup bisa dipahami ya. Nah, untuk latihan ya, silakan Anda bisa latihan menggunakan dua soal berikut ya, sama-sama metode 2 fase. Yang pertama soalnya meminimumkan fungsi tujuan, yang kedua memaksimumkan fungsi tujuan ya. Sekian, mudah-mudahan Anda bisa belajar dari sini ya. Bisa dikerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.